Oke, terima kasih. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang ada. Saya selaku kuasa dari Pak Jufri dan Joyce Gosal yang sudah ditetapkan tersangka Polda Sulut, sehingga kami selaku kuasa hukum meminta untuk adanya permohonan gelar perkara khusus, karena di dalam tahap penyidikan dan penyelidikan kami mendapatkan ada unsur-unsur kesengajaan dalam penetapan tersangka terhadap klien kami, yaitu Pak Jufri dan Ibu Joyce Gosal, sehingga dari pihak pemohon pra peradilan memohonkan untuk ditanggapi SP3 kami yang telah kami gelar perkara khusus di Polda Sulawesi Utara, dan di dalam hasil gelar perkara khusus bahwa tidak ditemukannya alat bukti atau yang disangkakan pemalsuan surat, atau surat tersebut, objek surat tersebut tidak ditemukan, sehingga mereka melaporkan klien saya dengan pasal 263 ayat 2 yang menggunakan surat tersebut itu belum diuji lab, belum ada putusan pengadilan bersifat inkrah, tapi klien saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah bentuk kriminalisasi, sehingga saya berpendapat sebagai kuasa hukum agar supaya perkara ini dihentikan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman rekan-rekan Polda Sulawesi Utara karena telah mengambil langkah yang tepat dalam perkara ini. Mungkin ada tambahan dari klien saya selaku teman. Perkenalan diri, saya nama Jufri Temenggung. Apa yang disampaikan oleh pengacara saya itu akan saya tambahkan, yang mana itu penyidik lama, ya, penyidik pertama. Jadi kami pada waktu dimulainya penyidikan dikasih undangan klarifikasi. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari Lurah Emerson Panjaitan yang dilapor, istrinya yang menelpon bahwa ada polisi datang ke rumah, mau BAP di rumah. Dia bilang TP suami baru turun dari ambulans, sakit, tidak bisa di BAP. 1 minggu kemudian Lurah belum diperiksa, sudah adalah pemberitahuan, sudah naik ke tahap penyidikan. Dan saya, apa ini, belum diperiksa Lurah, kok sudah tahap penyidikan? Baru begitu, setelah dinaik ke tahap penyidikan, kita minta untuk konfrontir, BAP konfrontir. Di dalam BAP konfrontir, penyidik yang lama, yang pertama, tidak melaksanakan konfrontir dengan secara sesuai peraturan Kapolri, hingga pengacara kami memprotes dan bilang ini harus dipending karena ini bukan konfrontir. Kalau konfrontir katanya itu harus satu pertanyaan untuk 2 orang yang jawab satu pertanyaan yang sama, tapi itu di lain, sehingga saya merasa saya ini sudah dikriminalisasi. Makanya ya saya ngomong ke pengacara saya, tolong orang bermohon perlindungan hukum, karena saya sudah sama saya ini waktu konfrontir semua trompet alat bukti dia minta untuk diperlihatkan si penyidik lama ini. Pada saat orang meminta lihat Kartini gak sampai alasan dia kasih, maka dia diusir. Saya bilang bagaimana ini? Orang pelaksanaan atau keselia yang pelapor mana alasannya? Dan ternyata pelapor itu tidak ada alasan. Jadi di sini saya dapat buktikan mana mereka tidak mempunyai tanah di Malene, karena waktu saat mereka menjual beli di sini ada tertulis yang mana tanah yang akan dijual sesuai surat ukur register sawangan bermasalah dengan batas dan luas. Terima kasih teman-teman rekan-rekan media untuk tanggapan kami SP3 yang ada di Polda Sulawesi Utara. Pertama, kami telah meminta untuk penyidik BAP konfrontir. Dalam BAP konfrontir, penyidik harusnya mengikuti Perkap, karena di dalam Perkap itu mengatur penyidik yang lama harus menanyakan 1 pertanyaan untuk 2 orang. Nah, 1 pertanyaan itu hanya untuk klien saya, sehingga klien saya bertanya, kalau penyidik menanyakan alas hak kepada klien saya,
Terus pelapor sebagai pelapor di Polda harus menunjukkan juga alas hak yang sama sehingga kita imbang. Tapi ternyata di dalam permintaan klien saya untuk menunjukkan alas hak pelapor tersebut, klien saya diusir sebanyak 3 kali. Sehingga saya berkesimpulan ini kalau pertandingan tinju, wasit yang menangani ini itu sudah berat sebelah. Orang Manado bilang berat sebelah, karena ini sudah terlihat jelas sekali penyidik yang lama telah melakukan hal kriminalisasi kepada klien saya, sehingga kami menyurat lagi untuk meminta perlindungan hukum, tapi di dalam surat kami tidak ada jawaban. Sehingga kesimpulan saya sebagai advokat kuasa hukum, saya mengambil kesimpulan untuk menyurat lagi, menyurat gelar perkara khusus. Di dalam gelar perkara khusus kami diterima permohonan gelar perkara khusus, dan di dalam gelar perkara khusus itu telah dihadirkan para pihak, Wasidik, Bitkum, Propam dari Polda Sulawesi Utara, dan hasil dari gelar perkara khusus itu di SP3 karena bukti yang disangkakan pemalsuan surat itu tidak ditemukan. Sudah ada penggeledahan di dalam rumah klien saya, dan di dalam berita acara bukti surat itu tidak ditemukan atau belum ditemukan. Jadi kesimpulan saya, penyidik kekurangan alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada klien saya. Apalagi surat yang disangkakan ini belum diuji lab, belum ada putusan pengadilan inkra. Jangankan putusan pengadilan, disita belum pernah, tetapi klien saya sudah ditetapkan tersangka 263 ayat 2 yang bunyinya pemalsuan surat yang menggunakan. Bagaimana mereka bisa berkesimpulan surat ini palsu dan yang menggunakan klien saya, sementara surat yang disangkakan itu belum pernah disita aslinya. Saya mungkin akan menambahkan terkait hasil sidang pra-peradilan tadi. Menurut saya bahwa saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon itu sudah menjadi status tersangka di Polresta Manado dengan perkara yang sama, pemalsuan surat yang dikeluarkan oleh saksi fakta tersebut sudah disangkakan di Polresta Manado, dan permohonan surat itu menyangkut perkara yang sama yang dilaporkan di Polda Sulawesi Utara, kami sebagai terlapor dan kami juga sebagai pelapor di Polresta Manado. Sehingga saya berkesimpulan agar supaya majelis hakim untuk sementara waktu melihat, mempertimbangkan saksi fakta yang baru saja dihadirkan oleh pemohon tersebut. Klien saya, saksi itu apa, fakta Manado itu kami melaporkan mereka lebih dahulu di Polresta. Setelah dia merasa sudah naik ke tahap penyidikan, mereka membuat laporan tandingan. Oh iya, Membuat laporan tandingan seakan mau ngebut tergesa-gesa untuk mengkriminalisasi empat orang. Akhirnya dengan begitu cepat kami sudah tersangka. dan perlu diketahui bahwa pada tahun 2024 di bulan September kami melakukan pengaduan di Polresta Manado, dan di bulan Juni 2025 perkaranya naik tahap ke penyidikan, dan setelah itu di bulan November itu sudah dinaikkan status sebagai tersangka oleh objek surat yang sama. Sehingga kesimpulan saya bahwa perkara ini yang di Polda tidak bisa dilanjutkan karena ini perkara yang sama. Terkait objek surat yang disangkakan, ini objek surat yang sama. Salinan putusan pengadilan Manado yang di antara penggugat William Hamli sebagai pembeli dan penjual lawan Katrina. Ini mereka menggugat misalnya hanya orang dua operator dah. Jadi begini, di dalam gugatan ini coba disorting. Bahwa awalnya bidang tanah yang disepakati dijual tergugat kepada penggugat. Jadi tergugat itu adalah Katrina. Penggugat adalah William Hamli.
adalah sebagian tanah seluas 10.000 meter persegi. Objek tanah sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ukur nomor 3 anak mampa, surat SKU nomor 8/2017, surat keterangan dalam sengketa nomor 350 SKTDS 2017 tanggal 4 Mei 2012 dikeluarkan oleh Agus Wangania selaku hukum tua di Sawangan dengan luas tanah kurang lebih 22.776 meter persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut: utara dengan Pulau Ramahamu, Alex Rawis, timur dengan Madero Pas, selatan dengan Tanah Pasini, barat dengan Tanah Pasini. Bahwa tanah sebagai tersebut pada posisi angka 5 di atas adalah termasuk dalam register E nomor 286 volume 130 terletak di Malendeng lingkungan 7 wilayah kepolisian Sawangan. Sedangkan Malendeng itu di desa Sawangan cuma berada 6 lingkungan. Sedangkan kalau di Malendeng itu lingkungan itu berada di pompa bensin, bukan di objek sengketa. Anehnya ini skop surat desa Sawangan, Kuto Sawangan, tapi berada di wilayah desa Malendeng, Kecamatan Tunggul, Kabupaten Minahasa. Namun ternyata objek tersebut bermasalah tentang batas maupun luasnya, sehingga atas kesepakatan tergugat alias Kartini Gangsa dan penggugat oleh tergugat mengalihkan objek tanah yang mau dijual kepada penggugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Malendeng 1 Kecamatan Palua. Jadi Sawangan pindah ke Malendeng, Kota Manado, sebagaimana diberikan dalam konstitusi sana atas nama Kartini Gangsa selama tertanggal 1 September 2020. Ditangani oleh Irfani Badasi atau pengukur lingkungan 2, disertai oleh 2 orang saksi yaitu Michael Boyo dan Adi Lumayan, mengetahui Anwar Lurah, mengetahui Anwar Sanusi Halidu, Lurah Malendeng. Jadi kesimpulannya begini Pak, saya hanya membacakan ini, saya hanya menantang Kartini Gangsa. Coba dia buktikan kalau dia memiliki sebidang tanah seluas 2,7 hektar berada di Sawangan. Pada saat dia jual kepada wilayah Mamli dan dia menggantikan sesuai apa yang mereka dalilkan di sini, menggantikan dia berada di Kecamatan Palua. Kalau ada tanah cadangan di Sawangan, orang buktikan.